Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu di pembelajaran kedua ya, di pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas tentang fungsi kuadrat, yaitu grafiknya ya, grafik fungsi kuadrat. Kita akan coba menggambar dan membaca grafik fungsi kuadrat. Bilang kembali bahwa grafik fungsi kuadrat itu nanti jenisnya ada dua. Grafik fungsi kuadrat hasilnya atau grafiknya itu nanti akan berupa kurva atau berupa parabola. Di mana kurva atau parabola itu ada dua jenis. Ada yang parabolanya terbuka ke atas, ada juga yang parabolanya terbuka ke bawah. Parabola terbuka ke atas dan parabola terbuka ke bawah itu ada cirinya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu bisa dengan beberapa cara. Bisa dengan menggunakan tabel, bisa juga dengan menggunakan rumus atau sifat dari fungsi kuadrat ya. Yang pertama kita bahas dulu bagaimana menggambar grafik itu dengan tabel. Untuk menggambar grafik dengan tabel, maka langkah awal adalah sketsa grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan secara sederhana, yaitu dengan menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi fx. Kemudian, menggambarkan titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius secara tepat dan menghubungkannya dengan hati-hati sehingga terbentuk kurva mulus atau parabola. Ya, Ibu tekankan sekali lagi, parabolanya nanti ada dua jenis ya, ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. Kita coba dengan atau kita lihat dengan contoh soal. Ya. Pada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8 dengan domain min 3 kurang dari atau sama dengan x, x kurang dari atau sama dengan 5, dan x anggota bilangan rasional. Ya. Perhatikan dulu soalnya. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. A-nya berapa? A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, dan C-nya adalah min 8. Ya. Kita akan coba gambar atau melukis grafik tersebut. Ya. Caranya adalah kita buat dulu tabel. Ya, tabel untuk membuat titik-titik yang akan kita buat. Yang pertama adalah X dulu. X ini adalah domainnya. Ya, domainnya tadi adalah dari min 3 sampai dengan 5. Ya, jadi kita tulis min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu domainnya. Kemudian di baris berikutnya adalah untuk fx-nya. Ya, fx-nya tadi adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Kita tulis satu-satu. Yang pertama adalah x kuadrat. Nah, x-nya kita ganti dengan min 3 tadi sampai dengan 5, ya kan? Maka x yang pertama adalah min 3 kuadrat yaitu 9, min 2 kuadrat atau min 2 pangkat 2 adalah 4, min 1 pangkat 2 adalah 1, 0 pangkat 2 adalah 0, 1 pangkat 2 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9, 4 pangkat 2 adalah 16, dan 5 pangkat 2 adalah 25. Ya. Baris selanjutnya adalah untuk kolom min 2x. Jadi min 2 dikalikan dengan domain yang di atas tadi. Ya. Berarti min 2 kali min 3 adalah 6, min 2 kali min 2 adalah 4, min 2 kali min 1 adalah 2, min 2 kali 0 adalah 0, min 2 kali 1 adalah min 2, min 2 kali 2 adalah min 4,
min 2 kali 3 adalah min 6, min 2 kali 4 adalah min 8, dan min 2 kali 5 adalah min 10. Baris selanjutnya adalah untuk konstantanya, yaitu min 8. Ini tinggal kita salin saja ya. Jadi min 8 semuanya terus. Kemudian yang terakhir adalah untuk y-nya. Y-nya itu berarti kita jumlahkan. Ya, jumlahkan dari mana? Yang dijumlahkan yaitu x kuadrat min 2x min 8. Ya, itu kita jumlahkan dapatlah y. Sehingga kalau x-nya min 3, maka hasilnya adalah 7. Dari mana 7? Yaitu dari 9 tambah 6 dikurang 8. Ya. Selanjutnya 4 tambah 4 dikurang 8 adalah 0. Kemudian 1 ditambah 2 dikurang 8 adalah 5. 0 tambah 0 dikurang 8. Ya. Kemudian 1 dikurang 2 dikurang 8. Kemudian 4 dikurang 4 dikurang 8. Kemudian 9 dikurang 6 dikurang 8. Dan 16 dikurang 8 dikurang 8 lagi adalah 0. Dan 25 dikurang 10 dikurang 8 hasilnya adalah 7. Nah, dari tabel ini kita dapatkan titik-titiknya ya. Yang pertama adalah min 3,7, min 2,0, min 1, min 5, 0, min 8, 1, min 9, 2, min 8, 3, min 5, 4,0, dan 5,7. Nah, kemudian kita buat grafiknya ya. Grafiknya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini grafik yang sudah kita buat. Kamu perhatikan, pertama tentukan dulu tadi titiknya ya. Min 3,7, min 2,0, kemudian min 1, min 5, kemudian 0, min 8, 1, min 9, 3,5, 4,0, kemudian 5,7 ya yang terakhir. Nah, dari titik-titik itu kita hubungkan saat titik-titik tersebut secara halus ya dengan menggunakan pensil. Maka terbentuklah sebuah kurva atau sebuah parabola yang parabolanya itu terbuka ke atas. Nah, ciri dari parabola yang terbuka ke atas itu adalah jika fungsi tersebut nilai A-nya lebih dari 0 atau jika A-nya positif ya. Kamu lihat tadi dalam grafik tersebut rumusnya adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8, A-nya 1, B-nya min 2, dan C-nya adalah min 8. Nah, A-nya itu adalah positif. Ya, maka grafiknya terbuka ke atas atau kurvanya terbuka ke atas. Dari kurva ini, anak-anak bisa kita lihat nilainya ya. Nilainya yang pertama itu dari min 3 ke 7, jadi dari tinggi, kemudian turun ke min 2,0, terus turun ke min 1, min 5, terus turun ke 0, min 8, dan turun di 1, min 9. Setelah dari 1, min 9, nilainya naik kembali, yaitu menjadi 2,8, 3, min 5, 4,0, dan 5,7 ya. Jadi grafiknya itu dimulai dari naik, kemudian turun, kemudian naik kembali. Nah, kamu perhatikan sekarang nilai yang paling kecilnya ini. Nah, inilah yang disebut dengan titik balik ya. Jadi nilainya titik baliknya di berapa? Di 1, min 9. Nah, pada titik balik atau titik puncak yaitu 1, min 9, 1 itu disebut sumbu simetri dan min 9 disebut nilai minimumnya ya. Nilai
nilai baliknya. Sementara titik potong dengan sumbu X-nya, nah titik potong dengan sumbu X-nya adalah di 2 titik ya nak ya. Kamu lihat yaitu di min 2,0 dan 4,0. Tuh, titik potong dengan sumbu X ada 2, yaitu min 2,0 dan 4,0. Sementara titik potong dengan sumbu Y itu ada, yaitu di 0,-8. Ya. Nah, yang dimaksud dengan titik potong dengan sumbu X itu berarti nilai Y-nya adalah 0. Ya. Dan titik potong dengan sumbu Y artinya X-nya sama dengan 0. Ya, jadi dari grafik ini kita bisa membaca bahwa titik potong dengan sumbu X ada 2, yaitu min 2,0 dan 4,0. Titik potong dengan sumbu Y yaitu di 0,-8. Kemudian titik puncaknya atau titik baliknya adalah di 1,-9. Sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1 ya, dan nilai minimumnya adalah min 9 ganti. Kemudian kita lihat lagi dengan cara yang kedua. Kalau tadi dengan membaca grafik atau dengan tabel ya, kita lihat dengan menggunakan rumus dengan sifat-sifatnya ya. Ada beberapa informasi pada grafik fungsi kuadrat yang harus kamu ketahui. Yang pertama atau yang A, titik potong dengan sumbu X artinya Y yang sama dengan 0. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang B, titik potong grafik dengan sumbu Y artinya X yang sama dengan 0. Maka Y-nya berarti sama dengan C atau sama dengan konstanta. Ya. Yang C, sumbu simetri fungsi yaitu satu garis yang membagi grafik menjadi 2 bagian yang sama, di mana sumbu simetri itu dapat ditentukan dengan persamaan X sama dengan negatif B per 2A. Sementara titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik fungsi itu secara umum fungsi kuadrat dari fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu mempunyai koordinat titik balik yaitu x, y. Dengan catatan x-nya adalah sumbu simetri ya, dan y-nya adalah nilai minimum atau nilai maksimum. Jadi x-nya itu adalah min B per 2A dan Y-nya adalah min D per 4A. Ingat D-nya adalah diskriminan. D-nya itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ya, itu kalau menggunakan persamaan atau dengan rumus ya. Kita lihat soalnya. Anak-anak, Ibu tidak akan mengambil soal yang sulit ya. Kita lihat soalnya yang sama dengan yang tadi aja, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. X-nya bilangan rasional ya. Kalau yang pertama tadi kita gunakan tabel, sekarang kita gunakan persamaannya ya. Pertanyaannya adalah tentukan A, titik potong dengan sumbu X, kemudian B, titik potong dengan sumbu Y, C-nya adalah sumbu simetri, dan D-nya adalah titik balik atau titik puncaknya ya. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita mencari titik potong kedua sumbu atau titik potong dengan sumbu X ya. Titik potong dengan sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Jadi fx-nya kita ganti dengan 0 atau y-nya kita ganti dengan 0. Nah, persamaannya tadi adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Kemudian di bawahnya lagi berarti 0 sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 itu kita jadikan perkalian suku 2 kembali ya, yaitu dengan difaktorkan ya. Pertama, faktor dari x kuadrat adalah x kali x. Kemudian cari dua bilangan dikalikan menghasilkan min 8, dijumlahkan menghasilkan min 2. Bilangan tersebut adalah min 4 dan 2 ya. Min 4 tambah 2 adalah min 2, min 4 kali 2 adalah min 8. Sehingga hasil faktornya itu adalah x min 4 sama dengan 0,
atau X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X1-nya adalah 4 dan X2-nya adalah min 2. Sehingga titik potong dengan sumbu X-nya itu ada di 2 titik, yaitu di 4,0 dan min 2,0. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cari titik potong dengan sumbu Y. Untuk titik potong dengan sumbu Y artinya X yang sama dengan 0. Ya, bentuk umumnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X-nya kita ganti dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 dikurang 8. Hasilnya adalah min 8. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya, tadi X-nya 0, Y-nya adalah min 8. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah di 0, min 8. Kemudian untuk sumbu simetri, kemudian nilai balik dan titik baliknya ya. Kita lihat sumbu simetrinya, persamaannya itu adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya kita ganti dengan min 2 dan A-nya kita ganti dengan 1. Sehingga X sama dengan negatif dari min 2 dibagi 2 kali 1. Ya. Hasilnya adalah 1. Ya. Jadi min 2 dibagi dengan min 2. Itu hasilnya 1. Nah, kemudian untuk menentukan nilai puncak, ini bisa kita mensubstitusikan X sama dengan 1 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X-nya kita ganti dengan 1. Ya. Jadi Y sama dengan 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8. Di bawahnya lagi Y sama dengan 1 dikurangi 2 dikurangi 8. Sehingga Y-nya adalah min 9. Jadi titik baliknya adalah di 1, min 9. Satunya adalah sumbu simetri. Min 9-nya adalah nilai balik. Ya. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus. Ya. Kalau tadi sumbu simetrinya adalah min B per 2A, maka nilai baliknya adalah Y sama dengan min D per 4A. Atau Y sama dengan min D-nya kita ganti dengan B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Ya, tinggal substitusikan ganti jadinya Y sama dengan negatif min 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 8 per 4 kali 1. Maka Y sama dengan negatif dari 36 per 4. Paham 36 anak-anak? Negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4. Dikurangi 4 kali 1 kali negatif 8. Itu adalah jadi positif ya. Jadi 4 ditambah dengan 32. Itu jadi 36. Maka Y-nya adalah min 36 per 4 atau min 9. Kamu perhatikan nilai puncaknya min 9. Ya sama dengan mensubstitusikan nilai pada sumbu simetri. Coba anak-anak yang ini sudah kita selesaikan, kamu bandingkan dengan cara yang pertama. Ya, sama saja kan soalnya juga. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Hanya di soal yang pertama itu adalah dengan tabel, yang kedua dengan persamaan. Ya, kita lihat lagi, slide berikutnya adalah langsung kepada tugas. Ya, 1. Di sini adalah tugas bab 3 pertemuan kedua ya nak ya. 1. Ingat harus di kertas berpeta. 1. Gambarlah fungsi Y sama dengan fx berikut dengan menentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan koordinat titik balik maksimum atau minimum. Jadi dengan cara menentukan dulu fungsi kuadratnya, mengubah dulu fungsi kuadratnya ke bentuk umum ya, ke bentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi ketahuan nanti a-nya, b-nya, c-nya
ya. Ingat anak-anak, grafiknya itu adalah dilihat dari A-nya dulu ya. Kalau A-nya positif, maka grafiknya atau parabolanya akan terbuka ke atas, berarti mempunyai nilainya nilai yang minimum ya. Tapi kalau A-nya negatif atau kurang dari 0, maka grafiknya atau parabolanya akan terbuka ke bawah atau mempunyai nilai maksimum, dan titik baliknya juga titik balik maksimum ya. Jadi contoh di nomor 1 bagian A, B, dan C-nya saja. Yang A berarti parabolanya terbuka ke atas ya, karena A-nya positif. Yang B parabolanya terbuka ke bawah karena A-nya adalah negatif, yaitu negatif 1. Ya. Dan yang C parabolanya adalah terbuka ke atas karena A-nya adalah positif, yaitu 2 ya. Jadi ingat nomor 1 itu diminta dengan persamaan ya, atau dengan rumus ya. Sementara soal nomor 2, pada fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 5, dan ada 2 nih, f(x) sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x tambah 2, tentukan titik balik untuk masing-masing fungsi kuadrat tersebut. Jadi di sini tidak diminta grafiknya ya, tidak diminta gambarnya. Ya. Yang diminta hanya langsung titik baliknya saja. Tapi kalau nomor 1 itu diminta grafik, dibuat grafik. Tapi tadi sudah ada ini dari Ibu ya, ada bocoran dari Ibu bahwa nomor 1 bagian A grafiknya akan terbuka ke atas, bagian D grafiknya akan terbuka ke bawah, dan bagian C grafiknya akan terbuka ke atas. Ingat, nomor 1 harus di buku berpetak. Pokoknya kalau fungsi kuadrat harus di buku berpetak ya, supaya lebih mudah menggambar grafiknya. Ini untuk tugas nomor 3, tugas bagian 3 pertemuan kedua cukup dengan 2 soal saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan, juga tetap semangat dalam mengerjakannya. Anak-anak, Ibu rasa pertemuan kedua ini Ibu akhiri sampai sini dulu, dan kita akhiri kembali dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.